Periksakan aja. Assalamualaikum, Elida. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi, Elida. Pagi Bu. Kacamata baru ya? Ibu kayaknya baru lihat nih. Kenapa Bu? Kacamatanya baru ya? Kok kayaknya Ibu baru lihat? Eh, enggak, mungkin karena saya ini Bu, baru kita pertama kali jumpa sejak Lebaran ini kan Bu. Jadi Bu baru kelihatan lah, baru nampak lah kacamata saya Pak. Iya, Dapat iya. THR kemarin tuh Bu. Alhamdulillah ya, bisa bermanfaat THR-nya ya. Amin amin. Sehat kan, Elida? Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Eh, Elida, kenapa nih? Ada yang bisa Ibu oh, bantu? oh iya Ibu, gini loh Bu, cuma mau sharing-sharing aja ini sama Ibu. Oh, mau sharing. Tapi mau konseling lah ya. Ya, Ibu ada waktu kan Bu? Insya Allah ada. Cuman sebelumnya Ibu mau tanya, Elida udah pernah konseling belum sebelumnya? Oh, belum pernah sih Bu, ini perdana bagi saya Bu untuk konseling. Saya pun nggak tahu kayak mana itu nanti proses konseling itu. Oke, belum pernah ya. Jadi Ibu jelaskan sedikit. Yang namanya konseling individu itu adalah upaya kita untuk mengentaskan masalah. Jadi di sini Ibu sebagai guru BK yang akan berusaha membantu kamu. Nah, Elida nanti jadi klien yang akan selesaikan masalahnya. Tapi Ibu nggak bisa bantu kalau Elida nggak mau secara sukarela ataupun nggak terbuka dalam mengemukakan masalahnya. Jadi Elida harus berpartisipasi aktif. Dan Oh iya. apa-apa yang kita bicarakan hari ini, jangan khawatir, itu hanya akan jadi rahasia antara Elida, Ibu, dan Tuhan yang tahu. Oh, Bagaimana kira-kira mengerti? iya Bu, ya Bu. Berarti di sini saya harus banyak bicara ya Bu ya sama Ibu ya. Iya, terbuka saja masalahnya di mana nanti ceritakan aja semuanya. Nggak usah takut karena nggak akan bocor kemana-mana kok, tenang aja. Ibu nggak bocor halus apalagi keliling, nggak. Oh iya iya. Aman Tapi terkendali kalau rahasia itu. Tapi ini dijamin kan, Bu? Nanti ketahuan Jamin, pula. jaminan 100% garansi kembali. Kan gitu ya kan? Oh, iya, 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 iya. Gimana? Tapi Ibu Cocok? serius ini kan, Bu? Serius lah, biar Istilah, Bu. kita Baik. selesaikan masalah apa yang kamu rasakan. Tapi itu tadi Oke. ya, kita Iya. harus komitmen untuk sama-sama saling terbuka ya. Ibu Oke, nggak Bu. bisa paksa kalau kamu nggak mau. Oh, iya, iya, Bu. Iya, Bu. Tapi Bu juga harus janji sama saya. Jangan sampai masalah saya ini ketahuan sama orang lain, Bu. Nanti bahaya ini, Bu. Siap, siap, siap. Ibu, oke. Baik, kita sepakati dulu waktunya. Habis ini kegiatan kamu apa? Ini, Bu, belajar matematika, Bu. Habis ini sama Pak Arifin. Oh, les keberapa itu? Satu les dari sekarang atau gimana? Satu les dari sekarang, Bu. Tiap Baik, kalau inilah, Bu. gitu waktu kita hanya 45 menit ya. Kira-kira cukup enggak itu untuk menyelesaikan 40 masalah kamu? 45 menit ya Bu. Iya Bu, saya rasa cukup Bu. Cukup ya. Baik, kalau gitu kita gunakanlah waktu kita semaksimal mungkin ya. Mudah-mudahan cukup. Baik, silakan bisa diceritakan masalah Elida. Oh kalau masalah diceritakan masalahnya Bu, masalah saya banyak ini Bu. Saya juga bingung ini mau mulai dari mana. Cerita aja dulu satu-satu, garis besarnya aja Oh, dulu. oh iya 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 Bu. Iya Jadi ya. gini Bu, pertama saya malah sekali Bu mengikuti belajar daring ini Bu. Karena di tempat saya itu susah sinyal. Terus saya juga harus berbagi handphone dengan adik saya. Nah, selain itu saya juga merasa saya nggak cocok sih Bu di kelas saya itu Bu. Dan apa ya Bu ya? Rasanya kalau di jurusan saya itu pokoknya saya nggak inilah Bu, saya rasanya nggak mantap lah Bu kalau saya di jurusan akuntansi yang sekarang ini Bu. Ini berarti kamu punya masalah malas belajar, kemudian Nah, tadi handphone masih berbagi, kemudian tadi kayaknya belum mantap di jurusan akuntansi ya kan? Nah kan ya, dari tiga masalah itu kira-kira yang mau kita
bahas duluan mana yang jadi prioritas kita lah, yang kira-kira kalau itu nggak terselesaikan dulu, Elida merasa lebih terganggu gitu. Jadi kita pilih aja kan, kita waktunya cuma 45 menit. Oh iya. Oh jadi nggak bisa dibahas langsung semuanya ya Bu ya? Ya satu-satu aja dulu biar lebih rinci ya kan. Oh. Oh iya Bu ya. Saya kira bisa dibahas semuanya langsung Bu. Jadi gini Bu. Uh, saya merasa saya belum belum siap lah di jurusan yang sekarang. Uh, Mungkin kalau saya sudah mantap, uh, apa ya Bu ya, istilahnya saya nggak cocok lah saya rasa di jurusan yang sekarang itu Bu. Oke, berarti kita fokusnya ke pemantapan jurusan itu aja tadi ya, gitu ya. Masalah yang lain nanti kita bahas, mungkin nanti kalau masalah kamu terselesaikan belum mantap ini, mungkin nanti lebih gampang lagi, lebih hilang lagi rasa malas belajarnya itu ya kan. Kita fokus di situ dulu. Iya, gimana ya Lida? Gimana mau? Iya Bu, saya merasa apa ya Bu ya, kosong aja gitu. Saya merasa apa ya, saya merasa jurusan saya ini nggak benar nih gitu. Kalau pelajarannya sih saya paham Bu, walaupun saya malas-malas ya, tapi masih nyambung lah, masih ada lah beberapa pelajaran itu yang nyambung ke otak saya. Saya juga merasa nggak semangat begitulah Bu. Kayak mana lah cara ngomongnya ini? Ya, Ibu paham, Ibu paham. Cuman kita klarifikasi lagi ya. Tadi kan Elida bilang rasanya kayaknya kosong gitu di jurusan ini. Kira-kira yang rasa kosong itu kenapa gitu? Apa yang menyebabkan rasa kosong itu karena apa? Tadi kan pelajarannya suka kan? Pelajarannya suka kan? Iya Bu. Kan? Iya Bu. Kalau pelajarannya masih bisa lah Bu, nyambung ke otak saya. Jadi kosong itu kenapa? Nah gini Bu, saya kan orangnya nggak banyak cerita ya Bu ya sama orang. Di kelas juga di jurusan akuntansi itu lah Bu, saya memiliki teman Bu. Teman saya itu semuanya kebanyakan di jurusan perkebunan Bu. Oh gitu. Jadi saya yang tercampak sendiri di jurusan akuntansi ini Bu. Jadi saya merasa kosong aja Bu, hampa aja Bu. Rasanya kehidupan saya di kelas itu, di jurusan itu tak ada loh Bu. Ya. Ibu paham apa yang kamu rasakan. Coba Ibu tanya. Kamu dulu waktu akuntansi itu milihnya dipaksa atau enggak? Karena nggak masuk di jurusan lain sih Bu. Karena kamu nggak masuk di jurusan perkebunan, jadi kamu ke akuntansi gitu. Iya Bu. Tapi kalau misalnya tadi kan bahasanya masih nyambung ya kan pelajarannya. Ya. Kalau di akuntansi itu kamu suka gitu? Suka ada sih Bu. Cuman ini loh Bu, apa ya, teman-teman saya itu tak ada di situ Bu. Jadi betul-betul saya merasa hampa. Kalau pelajarannya seperti apa yang saya bilang tadi Bu, cocoknya masih nyambung ke otak saya Bu, masih bisa otak saya diajak kompromi untuk mengerjakan tugas yang dikasih gurunya Bu. Oke ya. Kalau Ibu amati kata-kata kamu tadi, berarti kamu masih sering ya melihat teman-teman kamu di jurusan lain gitu kan? Iya. Kalau kamu melihat teman kamu di jurusan lain itu membantu kamu nggak dalam menyelesaikan masalah ini? Apa ya Bu ya? Enggak juga sih Bu. Apa ya Bu ya? Saya juga bingung sih Bu. Apalah Bu ya? Enggak juga sih Bu. Gimana? Makin bingung gitu melihat teman-teman di jurusan lain, jadi makin bingung. Iya Bu. Ibu mau tanya dulu ya, coba jawab yang jujur. Tadi kan dibilang nggak punya teman di kelas gitu kan, jadi waktunya kosong gitu. Tapi kenapa kamu bisa belum punya teman? Kita kan sudah berjalan 1 tahun ini, hampir 1 tahun, kenapa masih belum memiliki teman? Kira-kira masalahnya di mana?
karena mungkin saya jadi orang yang tertutup ya Bu ya. Kalau misalnya mereka sapa, kamu cuek atau nyapa balik gimana? Kenapa Bu? Kalau teman-teman kamu nyapa kamu cuek atau nyapa balik atau enggak? Nggak jelas Bu. Kalau teman-teman kamu terhadap kamu cuek-cuek, maksudnya kamu nyuekin teman kamu atau enggak gitu, kalau mereka nyapa duluan. Oh, apa Bu ya? Kalau orang tuh nyapa aku ya awak sapa juga lah Bu. Tapi ya sekedar saya hello aja sih Bu. Oh gitu, jadi nggak ada, kamu nggak ada sambutan lebih lah ya ke teman-teman kamu ya. Iya Bu. Tapi inilah Bu, karena apa ya Bu ya? Karena teman-teman saya tuh uh, semuanya di perkebunan ya Bu ya. Jadi saya pengen juga sih pindah jurusan gitu biar ada kawan. Karena kan di sini kan saya merasa apa ya Bu ya? Hmm, apa ya? Tapi sejujurnya jika saya masuk ke perkebunan saya juga tidak tertarik sih sama pelajarannya. Makanya saya merasa putus asa dan merasa bahwa saya mungkin saya salah jurusan gitu, belum mantap di jurusan ini. Karena kan semua teman saya berada di sebelah. Oh gitu, jadi ini sebenarnya kata-katanya tumpang tindih ini ya. Iya, Sebenarnya coba kita amati dulu masalahnya itu di jurusannya atau di temannya. Kalau kamu disuruh pindah jurusan, kamu mau atau enggak gitu. Maksudnya akar masalahnya itu kita harus telah dulu di jurusannya yang kamu tidak nyaman atau di temannya yang kamu tidak nyaman. Karena tadi kamu bilang di jurusan ini kamu pelajarannya nyambung, tapi di jurusan sebelah kalau disuruh juga nggak nyambung, pelajarannya nggak tertarik. Berarti bukan salah jurusannya kan? Salahnya di jurusannya atau di pelajaran di temannya? iya Bu. Apa ya Bu ya? Hmm, saya sebenarnya apa ya Bu ya? Kalau Ibu tanya saya ingin pindah jurusan ya karena setelah saya jalani saya masih ragu juga sih Bu. Saya kurang nyaman karena tidak ada teman berbagi. Uh, karena ini Bu, apa tuh namanya Bu kawan-kawan saya kan di perkebunan semua Bu. Iya, iya, iya. Terus? Jadi inilah Bu, tentu saya tidak apa ya Bu ya, saya tentunya yang saya mencari yang buat saya nyaman Bu. Nah, saya juga ini Bu, saya juga bingung apa ya, apakah saya harus mengikuti mereka untuk pindah atau mengikuti pilihan saya Bu. Oke ya, itu tanya sekali lagi ya. Kamu nyaman dengan pelajaran eh, akuntansi atau kamu tidak nyaman dengan teman-teman kamu di akuntansi? Nah, ini Bu, saya kalau saya pikir-pikir lagi ya Bu hmm, lebih ke temannya aja sih Bu, karena di ini Bu, karena di apa tuh namanya Bu di kelas akuntansi itu Bu saya ini tidak punya teman Bu, jadi saya merasa kesepian, kemudian nggak bersemangat mengikuti pelajaran, terus menyebabkan saya tidak betah di jurusan itu loh Bu. Oke, berarti akar masalahnya tadi bukan di jurusannya, tapi di temannya ya. Karena kamu belum punya teman, makanya kamu merasa sepi, tertekan gitu kan? Iya Ya, Bu, iya Bu. baik. Jadi yang kamu inginkan sekarang apa? Ini Bu, uh, saya ini loh Bu, saya apa ya Bu ya, saya ingin sih berada di kelas tersebut gitu. Kalau kalau dipindah jurusan kan rasanya nggak mungkin ya Bu ya, karena saya kan tidak suka sama perkebunan, nggak nyambung gitu. Saya ingin sih memiliki teman di jurusan itu Bu. Baik, berarti
lebih ke teman tadi kan. Jadi apa yang udah kamu lakukan, udah lakukan selama ini untuk mendapatkan teman? Sudah ada belum usahanya? Gini Bu, sudah ada sih Bu, sedikit usaha yang pernah saya lakukan. Saya udah tulis nama-nama teman, kira-kira yang mau saya temani. Sampai situ aja sih Bu usahanya. Saya cuma nulis-nulis nama teman-teman. Ini nih bisa Wak temani. Nah, ini nih. Bagus, bagus. Hmm. Ya, berarti udah ada lah sedikit usaha ya kan. Coba kita Iya Bu. evaluasi dulu. Usaha itu sudah membuahkan hasil teman belum? Udah ada belum teman gara-gara menulis-nulis itu tadi? Ya kalau hanya sekedar menulis-nulis ya mana bisa Bu? Kan cuma ditulis aja Bu. Ya kan? Masih sekedar rencana berarti ya kan? Belum Iya Bu. terrealisasi ya kan? Ya, Iya ya, ya. Bu. Baik ya, berarti tadi kan kita sudah dapat alurnya ya kan. Alurnya adalah mencari teman. Sudah juga pernah berusaha, tapi belum Iya berhasil Bu. karena usahanya hanya sekedar rencana. Coba sekarang kita rencanakan lebih detail lagi. Kita buat dulu Oh, rencana tentang membuat pertemanan, ya kan? ya Kira-kira Bu. rencana membuat pertemanan yang Elida bisa lakukan selain hanya menulis-nulis nama yang bisa jadi teman itu apa? Coba kita pikirkan dulu. Apa ya Bu ya? Mungkin karena saya selama ini menutup diri ya Bu ya. Hmm. Ya, Ih, mungkin karena saya selama ini menutup diri, saya akan berusaha kalau teman-teman saya menyapa saya. Atau mungkin Bu ya, waktu istirahat tuh bisa saya ke kantin sama teman-teman saya. Tapi Bu, ya. kebanyakan kalau mereka ajak saya ngobrol itu Bu saya menghindar Bu, karena ini loh Bu, saya lebih nyaman berteman dengan teman SMP saya sekelas dulu Bu, teman saya waktu di SMP dulu Bu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya mereka datang, Eli pergi gitu ke kawan-kawan yang dulu. Nah, iya Bu. Berarti selama ini mereka udah ada usaha mendekati Eli. Iya Bu, tapi ini loh Bu, saya malas Bu ngobrol sama orang asing. Kok orang asing? Itu Iya Bu. bukannya teman. Iya Bu. Mereka sih memang teman sekelas saya, tapi kan mereka orang asing bagi saya. Nah, ini unik sekali Eli ya. Tadi katanya pengen punya teman supaya di jurusan nyaman, tapi temennya dibilang orang asing. Itu gimana itu? Coba. Gini loh Bu. Definisi orang asing itu dan teman itu gimana? Coba. Gini loh Bu sebenarnya Bu saya juga ingin sih menjadikan mereka sebagai teman saya. Tapi saya tuh sudah terlanjur mengabaikan mereka duluan Bu. Jadi saya takut mereka juga nantinya akan mengabaikan saya jika saya mengajak mereka berteman gitu loh Bu Oh gitu. Jadi apa yang Eli bilang ini karena takut dicuekin nantinya gitu. Karena selama ini Eli nyuekin mereka, takutnya nanti mereka nyuekin balik gitu kan. Iya Bu. Tapi udah pernah belum Eli coba? Ya belum sih Bu. Kan karena ini loh Bu saya takut ditolak tuh, makanya saya bicaranya seperti itu. Oh, sekarang gini, kalau belum pernah dicoba, kenapa kita takut dengan hal-hal yang belum tahu kita hasilnya apa? Iya sih Bu, itulah Bu saya juga nggak tahu lah mau kayak mana ini. Jangan bingung-bingung. Sekarang Eli udah punya niat belum untuk berteman dengan mereka? Itu dulu. Ada dulu Ya, niatnya. Ada? ya punya lah Bu, saya kan nggak mau juga lah saya hanya berteman dengan teman SMP saya. Masa tiap istirahat saya mainnya ke lokal sebelah terus-terusan Bu. Nah, kalau gitu, kalau udah punya niat, terus kira-kira kalau misalnya nanti Eli udah berusaha sama mereka, berusaha deketin mereka, nanti kalau mereka respon, Eli bakal cek lagi nggak? Tadi kan Eli yang cuekin mereka di awal. Ya ada baiknya sih enggak Bu. Di sini mah kalau yang apa yang dibilang Ibu tuh saya ini Bu,
saya akan memberanikan diri lah Bu untuk memulai pertemuan duluan. Mudah-mudahan mereka menyebut saya. Ya, Ibu yakin pasti Eli bisa dan Ibu yakin juga teman-teman pasti akan menyambut kembali ya kan? Ibu doain lah ya Bu ya, semoga saya bisa. Iya, Ibu doakan pasti. Itu Eli pasti bisa kalau Eli mau gitu. Nah, jadi kira-kira tadi kan sudah Eli ada niat, kira-kira apa langkah yang akan dilakukan untuk mendapatkan teman itu tadi? Itulah Bu. Kalau seandainya saya ya, ini kan sekarang kan kita belajarnya hanya daring ya Bu ya. Kita hanya Zoom aja. Ya, Ini aja bukan nggak langsung. Kalau seandainya saya mulai apa ya Bu ya, hmm, menghubungi mereka mungkin Bu dengan cara menchat mereka secara pribadi Bu. Karena kan saya juga sering tuh chattingan sama teman-teman SMP saya dulu Bu. Nanti setelah saya chattingan mungkin ini Bu saya akan tanyakan rumahnya di mana. Terus nanti kalau ada tugas juga saya akan pergi ke rumahnya tuh kami akan ini Bu akan tugas sama-sama. Mungkin dari situ kali ya Bu ya. bagus sekali ya, udah ada gambaran yang akan kamu lakukan. Kira-kira untuk anak zaman sekarang, misalnya kamu chatting-chattingan itu bisa menghasilkan kedekatan atau enggak? Tentu tidak lah Bu. Saya sekarang kan sadar apa ya Bu ya. Mungkin nanti saya akan mengurangi lah sifat-sifat trik saya tuh ya Bu biar teman-teman saya juga nanti nyaman dengan saya juga akan berusaha sih dengan menjadi mereka. Terus saya juga tidak akan mengabaikan mereka. Saya akan berusaha lah biar nanti saya punya teman di kelas saya itu. Iya, 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 iya. Jadi kalau nanti jadi setelah ini apa yang akan kamu lakukan tadi? Chatting teman-teman kamu, terus gimana? Iya Bu, nanti saya akan chatting teman-teman saya, terus saya akan tanyakan, rumah kamu di mana? Kalau seandainya rumahnya dekat, saya akan ke sana sih Bu, saya akan ke sana. Terus bisa juga nanti saya apa ya, belajar kelompok kali ya Bu ya, belajar kelompok. Bisa, Karena kan bisa. tugas akuntansi itu kan banyak ya Bu ya, hitung aja Ya, semua. Jadi mungkin nanti bisa lalu saya mengerjakan tugas itu secara kelompok. Karena waktu SMP pun saya sering Bu ke rumah teman saya mengerjakan tugas secara kelompok Bu. Jadi itu ya Bu yang bisa saya lakukan. Itu bagaimana menurut Ibu? Cocok enggak kira-kira itu Bu? iya sudah bagus. Itu langkahnya sudah tepat ya. Nanti kan kamu ber berusaha untuk mendekati mereka ya kan, nanti bisa belajarnya juga belajar bareng gitu kan. Iya Nah Bu. jadi kalau kayak gitu nanti kalau udah punya teman kira-kira masih ingin pindah jurusan? Enggak lah Bu, kan sudah nyaman saya di situ. Tapi tadi katanya belum mau apa, belum nyaman ya kan. Kalau udah ada teman berarti nanti akan nyaman ya. Iya Bu. Kan selama ini saya nggak nyamannya karena di situ kan nggak ada kawan saya Bu ya. Kawan saya di tetangga sebelah terus semuanya kan termasuk kawan-kawan dekat saya waktu SMP. Jadi mungkin kalau menurut saya Bu kalau saya punya teman lah Bu ya, pertemanan saya waktu di SMP, mungkin saya akan betah Bu di kelas tersebut Bu. Baik, baik, baik. Jadi kalau tadi yang Eli sebutkan tadi seperti chatting, kemudian lainnya di mana rumahnya, kemudian main bareng, kemudian nanti kerja tugas bareng, itu sudah menghasilkan teman atau belum kira-kira? Um, udah kayaknya Bu ya. Jangan kayaknya, harus yakin. Iya Bu. Kan kalau sudah saya chattingan sama orang tuh kan ini ya Bu ya. Saya kan apa ya Bu ya, kalau saya sudah chattingan sama mereka tentunya kan saya sudah bisa lah Bu ya menjalin komunikasi dengan mereka gitu ya.
Ya, jadi ibu tadi nanya supaya kamu yakin gitu, bukan supaya kamu ragu. Jadi intinya kalau kita mau berbuat sesuatu kan kita harus yakin dulu kan. Iya Bu, Jadi iya. sekali lagi ibu tanya, hal itu semua yang sudah kamu rencanakan kira-kira bisa menghasilkan teman? Bisa lah Bu, saya rasa bisa Bu. Baik ya, jadi kapan kira-kira kamu akan mulai rencana itu? Hmm, nanti malam ya Bu ya. Kan selesai ini saya masih daring. Saya masih belajar matematika sama Pak Arifin. Ibu tanya dulu. Eh, Kamu punya nomor teman-teman kamu itu, kamu simpannya nggak satu-satu nomornya? Itu aja dulu langkahnya. Yang pertama, ibu tanya. Oh, kan ini Bu, kalau di apa tuh namanya Bu, di grup WhatsApp kan ada Bu, tapi nggak saya simpan Bu. Nah, Oh, itu, ya kan? oh Jadi iya. kalau nanti setelah ini, bisa nggak disimpan dulu nomornya? Baru nanti mulai dihubungi, ya kan? Atau gimana? Oh, iya 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 Bu, ya bagus juga itu Bu. Jadi nanti selesai matematika, selesai belajar matematika, eh, kan itu Bu, nggak ada lagi pelajaran masuk. Jadi nanti kerjaan saya bisa lah Bu ya, apa tuh namanya Bu, menyalin nomor handphone teman-teman saya gitu ya Bu ya. Iya, disimpan dulu Oh iya nomornya, iya. kan? Oh iya 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 Bu, iya iya. Habis disimpan, ngapain lagi? Baru nanti malam saya chatting mereka Bu. Tapi saya Ya, chattingnya satu-satu aja kan Bu. kan kamu tadi udah ada melis nama-nama yang akan kamu Oh jadikan iya teman, Bu. ya Oh kan? iya iya Bu, iya Bu, iya Bu, iya Bu, iya Bu. Iya. Dimulai dari situ aja dulu gitu. Oh Beberapa iya. teman yang kira-kira cocok, itu Hmm. aja dulu kamu hubungi. Oh iya iya Bu. Saya akan coba nanti malam Bu. Hmm, Kira-kira berhasil enggaknya itu nanti semua rencana kita ini berapa hari lah ibu tunggu. Udah bu, saya udah dapat teman bu gitu maksudnya kan tadi rencana-rencana bakalan besok dilakukan kan. Iya Tapi Bu. keberhasilannya itu kira-kira kapan ibu tunggu? 3 hari ke depan boleh nggak Bu? Boleh, boleh. Kapan aja Eli mau bisa. Jadi 3 hari ke depan, nanti kita lihat ya perkembangannya udah dapat berapa teman, udah dapat teman apa Oh, belum gitu ya. iya 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 Bu, iya Bu, iya. Boleh lah Bu, 3 hari ke depan. Nanti saya yang nelpon Ibu ya Bu ya. Boleh, Ibu tunggu ya 3 hari ke depan ya. Jadi Iya Bu, iya nanti Bu. kita lihat dulu udah berhasil apa belum. Kalau belum nanti kita cari cara lain ya kan. Oh iya Bu, iya Bu, iya Bu. Aman Bu. Jadi kira-kira em, gimana nih perasaan Eli sekarang? Apa ya Bu ya? Senang juga sih. Ternyata konseling itu menyenangkan ya Bu ya. Saya kira guru BK itu cuma kerjaannya jadi polisi sekolah ya Bu. Ternyata enak Wow, juga ya Bu ya, kalau kalau kita sharing sama konseling itu ya Bu ya. Karena tahu saya Bu, kalau cerita sama guru mata pelajaran tuh kita bisa cerita sama Pak Arifin. Besok nih Bu, guru bahasa Indonesia Bu Paulina tuh tahu dia masalah saya Bu. astagfirullahaladzim. Jadi Arifin ya. iya Bu, jadi ini ya Bu ya, ternyata BK tuh menyenangkan juga ternyata Bu ya. Ini Iya, apa ya Bu ya? Ternyata hebat ini. Berarti saya senang ini Bu kegiatannya kok seperti itu. Tapi Ibu ingatlah lagi perjanjian kita ya Bu ya, jangan sampai orang tahu Bu. iya dong, jelas. Tapi Ibu tanya dulu ya. Ya, Sebelumnya Eli udah pernah cerita hal ini belum ke orang lain? belum Bu, baru Ibu yang tahu. Berarti kalau cerita ini bocor berarti itu dari Ibu ya, karena itu tidak pernah Eli ceritakan kepada orang lain kan. Oh, Tapi Ibu akan pastikan kalau cerita ini tidak akan bocor kemana-mana ya. Jadi tenang saja. Dan kalau nanti ada masalah-masalah lain, silakan katakan saja. Kalau teman-teman juga mau cerita juga nggak apa-apa. Memang Ibu lihat teman-teman Eli kalau Bu Dona masuk kelas, Bu Dona, kasus, kasus. Suruh panggilan gitu ya kan responnya oh ya kan. iya Bu, iya Bu, iya Bu. Tapi kan menyenangkan kan Eli kan?
menyenangkan Bu, karena saya sudah berpikir paling ini BK ini saya sudah nggak enak lah cerita, tapi saya coba kemarin tuh cerita sama Pak Arifin Bu, belum apa-apa udah bocor Bu. Jadi saya coba lah, karena kan saya lihat di dinding Ibu itu kan ada di situ ditempelkan bimbingan konseling, terus asas kerahasiaan apa itu namanya, apa itu namanya Bu, saya kemarin tuh Rahasia lupa. terjamin. Itu yang poster itu, gimana? Itu Bu yang itu apa, janji konselor, janji Oh, konselor, iya itu. kan Bu. Jadi saya pikir-pikir, berani nggak ya, berani ya, udahlah saya coba aja dulu. Gitu. Ya, ya. Tapi saya terima Kalau, kasih loh Bu, sudah mm-mm. ini, sudah apa ya Bu ya, sudah meluangkan waktu lah Bu ya, sama Ibu ya, saya yang terbuka, sama yang lain enggaknya Bu. Ibu juga terima kasih loh, Eli udah mau percaya sama Ibu ya kan. Bisa Iya kita Bu. lihat lah, kalau di sekolah kita itu mungkin nggak semua siswa bisa terbuka sama Ibu kan. Oh iya Bu. Karena mungkin udah ketakutan duluan gitu kan. Iya Bu, iya Bu. Jadi Padahal Ibu udah, juga nggak seseram yang dipikirkan kan. iya Bu, ternyata salah saya menilai Ibu. Berarti 3 hari ke depan kita jumpa lagi ya Bu? Iya, iya. 3 hari ke depan nanti kita jumpa lagi untuk evaluasi. Oh iya Bu, iya Bu. Jadi ini jam saya sudah menunjukkan masuk Pak Arifin nih Bu. Ya, jadi kita akhiri saja ya konseling Iya kita Bu, hari iya Bu, iya ini. Bu. Iya Terima Bu. kasih sekali lagi, Ibu yakin Eli pasti bisa menghadapi semua ini dan apa Iya yang Bu. kita rencanakan tadi tolong dijalankan. Nanti tiga Iya hari ke Bu. depan kita bertemu, insya Allah hasilnya adalah positif ya. Ibu maunya Iya. kalau bisa sudah ketemu itu nanti ngomongnya udah Bu, saya sekarang sudah punya teman gitu ya. Jadi Oh iya Bu. berpikirlah positif, bertindaklah positif, insya Allah hasilnya juga nanti positif ya Eli ya. Iya Bu, iya Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama. Kalau gitu sampai jumpa ya 3 hari yang akan datang ya. Iya Bu, baik Bu, baik Bu. Selamat pagi. Pagi Bu.